Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham ya, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Untuk yang pertama kita akan cek nanti BBCA, habis itu BBRI, BMRI, atau BBYP, BTPS ya, BBTN dan BNLF. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA, dan untuk saham BBCA hari ini turun cukup dalam 1,4% ya, ke level 8.775 ya, dan untuk aslinya net sell cukup banyak hari ini di saham BBCA, padahal di Bank Mandiri aslinya masuk ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya hari ini yang jualan siapa di BBCA. Jadi untuk BBCA hari ini yang jualan, yang distribusi itu ada ZP, BK, YU. Wah, ini asing semua ini. Ya, ZP, BK, YU, DX, CC versi asing ya. Yang jualan ini nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng cukup gede ya. Untuk ZP net sell 363M. Dan aslinya yang masuk hari ini ada AG, KZ, RX, CS. Cuman nominalnya nggak segede yang distribusi. Yang distribusi berkali-kali lipatnya. Karena hari ini nggak ada yang nampung ya. Yang nampung ya ini YP, LG, PD lokal semua yang nampung untuk BBCA hari ini untuk aslinya distribusi. Dan untuk saham BBCA itu harganya ngikutin asing ya. Kalau asingnya net sell cenderung turun, dan beberapa hari terakhir ini emang asingnya net sell terus ya. Apalagi setelah Akamdet, BBCA asingnya terus keluar. Dan untuk CS-nya hari ini, oh, CS masuk ya, cuman kecil, 433 juta. Coba kita cek aja dari tanggal 1 Desember yang nampung saham BBCA. Untuk aslinya siapa? Untuk aslinya yang nampung itu ada TPKZ. Oh, CS-nya nggak masuk ya. Ini yang jual, oh, CS-nya malah keluar nih. Padahal kita cek tanggal 30 November itu CS masuk banyak loh itu. Pas Kamdet untuk CS-nya masuk 1,1 triliun ya, berarti 9.269, berarti floating loss untuk CS-nya. Mungkin yang masih hold di saham BBCA yang misal floating loss ya kalau ada. Dan ya selama CS-nya nggak jualan, ada kemungkinan harganya next akan dijaga ya, dinaikkan lagi untuk saham BBCA. Mengingat ini juga saham big cap dan fundamentalnya juga lumayan bagus ya, walaupun dalam valuasi perusahaan itu ada yang lebih bagus ya. Kita pernah bahas kalau perbankan di Indonesia itu yang valuasinya paling bagus untuk big cap menurut kita ya, menurut saya pas waktu itu adalah Bank Mandiri. Tapi untuk Bank BCA sih hari ini aslinya netral cukup banyak dan belum ada yang nampung ya, ada kemungkinan masih turun untuk besok Selasa ya. Perhatikan saja level ini apa ya. Ya, level ini misal besok bisa breakdown di bawah 8.675, berarti target penurunan BBCA selanjutnya di 8.550 ya. Ini support pas konsolidasi di area sini ya, dari tanggal 1 November sampai 15 November, dan ini supportnya pas tanggal 16 November dan 26 Oktober. Oke, jadi seperti itu untuk saham BBCA. Untuk besok perhatikan level ini, misal di area sini nggak ada yang jaga harga di area 8.675 ya, bisa ngecat support selanjutnya di 8.550. Oke, itu untuk saham BBCA. Tetap disclaimer ya, kemungkinan sih untuk besok karena aslinya masih net sell cukup banyak dan belum ada yang nampung. Kalau aslinya besok masih jualan, masih cenderung turun untuk BBCA. Jadi mending wait and see aja dulu. Kalau mau average down ya di area sini ini bagusnya ya, di area 8.550. Atau kalau mau masuk lagi ya bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya, kalau ada yang jaga harga untuk BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI 2 hari terakhir ini konsolidasi di area sini ya. Ini candlenya merah terus dalam 3 hari terakhir. Setelah
gagal breakout di atas 4.980 untuk BBRI konsolidasi dulu ya di atas. Kalau kita cek apakah distribusinya cukup banyak. Kalau distribusinya nggak banyak-banyak banget sih ya nggak menutup kemungkinan untuk BBRI masih bisa naik lagi. Jadi mungkin ini cuma aksi taking profit sebagian aja ya. Kalau kita cek hari ini tanggal 5 Desember, secara keseluruhan distribusinya sebenarnya nggak gede-gede banget. Yang paling banyak jualan itu AK Netcel 90M, RX Netcel 44M, BK Netcel 28M, dan yang masuk itu ZP, CC, BP, CS ya. Untuk aslinya sendiri net sell cuman nggak terlalu banyak ya, nggak seperti BPCA. Dan untuk hari ini di BBRI untuk aslinya, di BBRI hari ini aslinya net sell 49M. Kemungkinan untuk besok ya, karena dalam 2 hari terakhir ini low-nya itu di area 4.860 ya. Perhatikan saja level ini, misal besok masih bertahan di atas itu berarti masih konsolidasi. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ngejar support di 4760 ya. Jadi yang masih hold di saham BBRI, kalau mau average down lagi atau mau coba spekulasi buy ya bisa pertimbangan kalau udah dekat-dekat area sini ya 4.760. Itu pun kalau turun ya, kalau harganya dijaga di atas ya nggak menutup kemungkinan ya bisa malah naik ya. Kita lihat aja besok. Jadi perhatikan saja level ini, kalau udah di tengah seperti ini sih nanggung ya. Kalau mau masuk pun nanggung, mending nunggu breakout aja di atas 4980. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham BMRI. Dan untuk saham BMRI hari ini udah berhasil breakout ya di atas target price-nya. Oke, jadi untuk BMRI udah berhasil breakout di atas 10.725 ya. Ini kalau kita ukur dari rectangle pas tanggal 19 Februari sampai 20 Mei, itu target price-nya emang di area sini ya. Kira-kira besok gimana? Ya, perhatikan saja level ini. 10.725 atau area sini lah, antara 10.600 sampai 10.700 itu area support terdekatnya untuk BMRI hari ini ya. Misal besok masih bertahan di atas ini ya nggak menutup kemungkinan untuk BMRI masih naik ya. Ya, ini area resisten, area support kuatnya untuk area support terdekatnya untuk BMRI hari ini, oke? Antara 1.600 sampai 1.700. Besok perhatikan saya level ini, kalau misal uh, BMRI itu masih bertahan di atas 1.700 ya nggak menutup kemungkinan masih naik ya. Kalaupun nggak naik ya paling konsolidasi dulu di area sini, mengingat hari ini aslinya net buy. Walaupun IHSG merah, aslinya net buy loh di saham BMRI. Kira-kira siapa yang masuk dan untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk BMRI hari ini tanggal 5 Desember, aslinya yang masuk ada CC, CS, ZB. Untuk CC masuk 161M, CS masuk 126M, ZB masuk 60M, RX masuk 40M. Dan yang jualan juga lumayan banyak ya, ada BK, AK, GW, KZ, YU, TP, XA. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, tapi secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya, net buy cukup banyak hari ini di saham BMRI. Secara keseluruhan juga diakumulasi ini oleh CS dan CC. Mereka asing, average-nya di 10.800-an ya. Harusnya kalau CC dan ZP besok mau jaga harga yang nggak, harusnya dijaga supaya nggak ke area 10.700-an lagi ya. Soalnya untuk average buy-nya CS dan CC hari ini di 10.825-an. Oke, itu untuk saham BMRI. Jadi besok perhatikan saja level ini. Kalau koreksi dan di area sini, area 10.700-an itu ada yang jaga ya, ada kemungkinan breakout ya untuk sampai BMRI, dan bertahan di atas itu cukup bagus ya. Bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kalau sampai breakdown di bawah itu ya berarti koreksi ya. Dan untuk sampai BMRI ini merupakan salah satu bank terbesar ya di IHSG, kita pernah bahas, dan untuk performanya saat ini ya, untuk saat ini lebih
bagus daripada BBCA ya sampai kuartal 3 ini kemarin kita bahas bareng-bareng. Oke, itu untuk saham BMRI tetap disclaimer ya. Itu keputusan ada di tangan masing-masing. Kalaupun besok koreksi ya perhatikan level ini semoga nggak jebol di bawah 10.700. Selanjutnya kita cek kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto hari ini open gap bawah ya. Tadi open di 3.930 untuk saham Arto sempat naik ya, sempat naik sampai ke level 4.140 tapi ditarik turun lagi close di 3.950. Kalau penurunan selanjutnya ke harga berapa ini udah turun cukup dalam ya. Jadi untuk saham Arto udah turun cukup dalam. Kalau kita ukur rectangle-nya ya ini udah area support untuk saham Arto saat ini di 3950 itu udah di dekat-dekat area support. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini. Misal besok untuk saham Arto jebol di bawah 3890 itu mending parah ya untuk saham Arto. Ya bisa ngejar, bisa turun lebih dalam lagi. Semoga aja ada yang jaga harga ya untuk saham Arto di area sini 3.900-an. Kalau ada yang jaga harga, minimal konsolidasi dulu di area sini ya harusnya. Soalnya kalau sampai jebol kurang bagus untuk saham Arto secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung, udah ada yang akumulasi untuk saham Arto. Hari ini tanggal 5 Desember yang masuk itu ada AK, AZ, HP, NI, dan yang keluar ada YU ya. Jadi untuk saham Arto hari ini didistribusi oleh YU, YU-nya net sell 15M. Jadi untuk YU cenderung distribusi, tapi aslinya udah net buy loh hari ini. Jadi mudah-mudahan untuk saham Arto harganya nggak jebol aja di bawah 3.890, 3.900 yaitu area support Arto terdekatnya. Yang distribusi ini YU lokal, untuk aslinya sih net buy hari ini di saham Arto. Di saham Arto aslinya hari ini net buy 4M ya. Mudah-mudahan sih ada yang jaga harga, dan yang mau spekulasi buy ya bisa langsung nge-HK besok. Kalau mau spekulasi buy ya langsung nge-HK sih ya nggak apa-apa, tapi bisa kalau sampai jebol di bawah 3890 pasang antisipasi aja sedikit di bawah support. Kalau mau pasang antisipasi ya, kalau tujuannya trading yang mending pasang antisipasi. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini sih posisi Arto udah di support yang lumayan kuat. Dan nggak menutup kemungkinan mantul lah ya di area 3860. Mudah-mudahan mantul kalau misal besok ada yang jaga harga aja di area sini. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYP. Untuk BBYP hari ini ARB ya, candle-nya strong bearish ya, ini merah, nggak ada perlawanan sama sekali, mulus sekali untuk candlenya, tapi bearish Marubozu ya untuk candlenya. Secara teknikal hari ini open gap atas sebenarnya untuk BBYP kan kemarin close di harga 795, hari ini langsung open di 825 tapi langsung dibanting turun. Secara teknikal support terdekatnya di 730, lihat aja besok. Ya, kalau sampai jebol, kalau langsung dibuka merah untuk BBYP ya hati-hati, karena untuk target penurunan selanjutnya di 655 ya. Jadi kalau langsung merah ya jangan buru-buru masuk di BBYP, takutnya ke area sini. Ya kalau mau masuk bisa pertimbangkan area 655, kalaupun itu ada yang jaga harga ya. Itu secara teknikal ya, jebol di bawah itu yang ngejar 520, 515. Itu support selanjutnya untuk BBYP kalau sampai jebol 655. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu apakah ada yang nampung untuk BBYP hari ini tanggal MG keluar ya, heran saya. Kemarin itu MG masuk loh di saham BBYP, kita cek dari tanggal 1 Desember untuk MG-nya masih punya barang ini 11M. Tapi hari ini MG-nya keluar. Kalau kita cek tanggal 1 dan tanggal 2 itu untuk MG-nya net buy 24M loh. Itu sampai kemarin Jumat MG-nya net buy 24M, average di 784. Kemarin sampai hari Jumat, ya kita cek tanggal 1 dan 2 Desember itu MG net buy 24M, average di 784.
dan hari ini MG-nya jualan, kemungkinan itu yang bikin ARB. MG-nya apakah cut loss? Kita cek bareng-bareng hari ini tanggal 5 untuk MG-nya. MG-nya average-nya di ini average buy ya. Average sell MG hari ini di BBYB average sell-nya di 763, jadi untuk MG cut loss ya, kemungkinan sih seperti itu. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk MG-nya cut loss berarti. Soalnya tanggal 1 dan 2 itu MG-nya net masuk ya, akumulasi 24M, dan hari ini MG-nya cut loss 12,7M, average-nya tadi di 763 ya kalau nggak salah. Jadi intinya MG cut loss, market maker utamanya hari ini MG, karena MG-nya netzel 12M yang nggak menutup kemungkinan turun. Dan hari ini yang masuk di BBYB ada PD AZRX, untuk asingnya sendiri net buy ya, asingnya net buy, AK asing masuk 2,6. Oke, itu untuk saham BBYB. Kemungkinan untuk besok gimana ya, karena MG-nya cut loss ya, mungkin skenario-nya akan diturunin dulu lah oleh MG, mungkin seperti itu ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan langsung naik. Untuk harganya itu saat ini masih di setir oleh MG ya untuk BBYB ini, tapi karena MG-nya cut loss ada kemungkinan besok dibuka merah dulu untuk saham BBYB ya. Jadi kalau misal untuk BBB langsung merah, mending wait and see aja dulu. Pertimbangkan area sini kalau mau masuk. Itu pun kalau ada yang jaga harga. Tapi tetap disclaimer dan untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya kita cek saham BTPS. Dan kayaknya ini pertama kali ya kita cek saham BTPS, Bank Syariah. Dan ini turun 4,6% ke level 2.890 ya, BTPN Syariah ini. Secara teknikal ini berhasil breakdown, untuk support selanjutnya ya di 2.620 ya, kalau masih turun terus. Ini support secara Fibonacci. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah sudah ada yang nampung di BTPS hari ini? BTPS hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh BKYU KZB asing semua ini. BKKZ asing ya, jadi untuk asingnya net sell hari ini di BTPS, untuk lokal asingnya yang masuk AKZB yang jualan BKKZ. Cuman secara keseluruhan net sell lebih banyak yang jualan. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi, ini ZUZP-nya lokal. Kemungkinan untuk besok gimana, coba kita cek dari tanggal 30 November atau dari tanggal 1 aja ya, ketika BTPS ini merah-merah-merah, apakah siapa yang nampung. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk BTPS dari tanggal 1 November secara keseluruhan didistribusi oleh BKKZ ya, yang masuk PD. Untuk BKKZ-nya asing, jadi asingnya distribusi net sell. Untuk PD-nya lokal ya, jadi mending wait and see aja dulu untuk saham BTPS. Kalau amannya sih ya dekat-dekat area sini ya, kalau mau masuk itu mendekati area 2630. Mungkin kalau dekat-dekat area sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik ya. Kalau untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu, kecuali besok bisa naik dan breakout bertahan di atas 2950. Oke, itu untuk saham BTPS, resistennya di sini 2940, supportnya di 2620. Selanjutnya kita cek saham BTN ya, dan untuk Bank BTN hari ini turun cukup dalam 3,96% ya. Dan ini pas di area support ya, 1455 itu support untuk BTN ya. Kalau besok langsung hijau ya, ini support kuat, lumayan kuat loh untuk BBTN di area sini, pas dari tanggal 29 September sampai 20 Oktober itu gagal breakdown di area sini. Apakah besok akan jebol ke bawah atau mantul naik? Coba kita cek apakah ada yang nampung untuk BBTN hari ini. BBTN hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan sih didistribusi oleh PD ya, dan ini lokal ya. Ini secara keseluruhan didistribusi oleh PD, emang PD net sell 16M ya, 16,6M, average-nya di 1500. Average buy ya ini.
Komen didistribusi oleh PD ya. Untuk PD jualan di harga berapa hari ini? PD jualannya di harga 1496. Netselnya di harga situ. Kemudian yang masuk, yang nampung hari ini YP, YO. Untuk aslinya sendiri net buy sih. Untuk aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak ya ini. YUBK, YU net buy 4,4 M, BK net buy 2,6. Dan untuk YU tuh cenderung invest ya kayaknya ini masuk buat long, buat invest kalau nggak swing. Soalnya untuk valuasi transaksinya 4,46 M dan net buy-nya juga 4,46 M. Oke, itu untuk BBTN karena hari ini didistribusi walaupun distribusinya lokal. Untuk besok sih mending jangan buru-buru buat masuk lah ya. Kalau kita cek dari tanggal 20 dari tanggal 1 Desember untuk PD terus keluar. Kita cek dari tanggal 28 untuk PD LG yang keluar ya. Aslinya juga keluar. Kalau kita cek aslinya yang keluar LG PD. Wah, PD asing dan PD lokal ya sama-sama jualan. Tapi ini udah di area support sih. Jadi untuk besok itu gimana ya? Ya kalau mau spekulasi buy dan mau invest di BBTN ya disclaimer ya ini udah di area support. Kalaupun turun support selanjutnya setelah histori di area sini. Ya, kalau sampai breakdown di bawah 1455 untuk besok ya bisa ngejar 1375 ya untuk saham BBTN. Tapi ini kan bulan Desember ya biasanya untuk bulan Desember itu saham perbankan bisa naik, biasanya seperti itu. Jadi yang mau spekulasi buy, kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, tapi jangan buru-buru buat masuk lagi. Misal besok langsung dibuka merah kemudian balik lagi naik dan bertahan di atas 1455 lah itu malah kesempatan buat masuk ya. Tapi karena hari ini turunnya cukup dalam dan kalau kita lihat juga nggak ada perlawanan ya ini untuk candlenya. Secara broker saham ini juga didistribusi cukup banyak oleh PD ya mending kalau mau masuk jangan buru-buru ya tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke untuk BBTN selanjutnya kita cek saham PNLF dan untuk PNLF hari ini turun tipis ya 0,41%. Sempat naik tadi itu sempat naik sampai ke level 496 tapi ditarik turun lagi. Secara teknikal resisten terdekatnya di 502, untuk supportnya masih di 428 ya, ini support PNLF, ini resisten terdekatnya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, apakah besok bisa naik lagi untuk PNLF? Kalau kita cek hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan di 5 AKZ YU masuk ya dan untuk aslinya net sell sih untuk aslinya net sell tapi yang masuk paling banyak itu malah KZ asing loh cuman aslinya yang jualan ada AK, BK, AU, CC dan secara keseluruhan untuk aslinya di PNLF hari ini net sell 3 eman kemungkinan untuk besok gimana ya kalau mau masuk sih amannya nunggu di bawah aja kalau misal ya pas di area sini ya 428 pas tanggal 30 November itu sebenarnya malah kesempatan buat masuk ya pas di area support atau nunggu breakout aja di atas 502 ya. Setelah breakout ada yang jaga harga di area sini ya itu ada kemungkinan masih lanjut naik. Tapi kalau udah di area sini sih nanggung ya mending wait and see aja dulu. Nunggu koreksi di bawah atau nunggu breakout. Atau ya tapi tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk PNLF. Kalau kita cek dari tanggal satu minggu terakhir, kita cek dari tanggal 28 untuk PNLF ya cenderung sedikit didistribusi ya malahan. Cuman yang masuk ini asing. Ya, kalau kita cek dari tanggal 28 aslinya net buy sih untuk saham PNLF. Jadi ya nggak menutup kemungkinan harganya ya dijaga lah supaya nggak breakdown di bawah 428. Oke, itu untuk sampai NLF dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa di sektor perbankan. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.